Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari buku Metode Menghafal Al-Quran 10 menit per halaman dan buku Sistem Hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Al-Quran, saya ingin berbagi tentang syarat apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Setidaknya ada 8 syarat yang harus kita lakukan sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Syarat yang pertama sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah ikhlas. Ya, ikhlas menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghafal Al-Quran dengan tujuan dunia, atau supaya kita dikatakan seorang hafiz atau seorang hafiz Al-Quran, atau karena status sosial, ya, atau karena hanya sekedar gaya-gayaan. Tidak. Kita menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita menghafal Al-Quran niatnya karena mengharap ridha Allah, kemudian Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia, kemudahan-kemudahan, ya, dan lain sebagainya, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan itu adalah satu kebaikan yang Allah segerakan untuk kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Di dalam surah Al-Hijr, syaitan atau iblis bersumpah, dan ini dikutip langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata iblis, ya Rabb, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ard. Maka aku akan menghias dunia ini, aku akan mempercantik dunia ini untuk mereka, yaitu manusia. Setelah itu wala ughwiyannahum ajma'in, lalu aku akan menyesatkan mereka semua. Aku akan melalaikan manusia itu semua dari mengingatmu. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas dari hamba-hambamu. Nah, hanya orang-orang yang ikhlas, beramal soleh, menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah, ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, ya, dari wasilah-wasilah syaitan untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah bahagia. Kita merasa senang, kita merasa enjoy, kita merasa tenang dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak dipaksa ataupun kita tidak disuruh-suruh dalam menghafal Al-Quran. Merasa bahagia, tersenyum bahagia sebelum menghafal Al-Quran, ini memiliki dampak yang luar biasa ketika kita menghafal Al-Quran. Kenapa harus bahagia sebelum menghafal Al-Quran? Ya, karena keutamaan menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran di sisi Allah itu luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka keluarga Allah itu? Keluarga Allah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mereka itu memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan bahagia ketika menghafal Al-Quran, perasaan senang, enjoy,
Ini akan membantu kita memudahkan proses menghafal Al-Quran. Ya, survei membuktikan orang yang hidupnya bahagia, tenang, mudah tersenyum, ternyata itu lebih cepat dan lebih mudah menghafal Al-Quran daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Makanya kita tidak pernah melihat ada orang yang sedang marah menghafal Al-Quran. Karena kondisi emosi atau marah itu tidak bagus, ya, akan membuat konsentrasi kita, fokus kita terpecah-pecah sehingga kita tidak maksimal ketika menghafal Al-Quran. Ketika kita bahagia, ya, ketika kita senang saat menghafal Al-Quran, maka ada hormon endorfin dan serotonin, ya, yang akan meningkat di dalam tubuh kita. Ini yang akan membuat kita lebih fokus dan lebih konsentrasi saat menghafal Al-Quran. Saya sering sampaikan kepada para audiens atau para peserta seminar menghafal Al-Quran, ya, ketika Anda merasa bahagia saat menghafal Al-Quran, merasa tenang, merasa enjoy, maka ini akan mengeluarkan potensi-potensi Anda secara maksimal. Ya, tetapi ketika Anda merasa tertekan, merasa terpaksa dalam proses menghafal Al-Quran, ya, ini justru akan membuat potensi kita itu tidak keluar secara maksimal, ya, tidak bagus seperti itu. Jadi upayakan sebelum menghafal Al-Quran, ya, kita perhatikan bahwa kita dalam kondisi bahagia, dalam kondisi tenang, ya, kemudian senang, enjoy dan seterusnya, ya, karena ini akan memudahkan kita untuk mengingat, untuk menghafal, ya, ayat-ayat Al-Quran yang akan kita hafal insya Allah. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya, yang ketiga sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah banyak minum air putih. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan yang hidup itu berasal dari air. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh manusia itu kandungan airnya kurang lebih 70-80%. Ketika tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan air, maka fungsi-fungsi berpikir kita menjadi lemah. Tingkat fokus, konsentrasi kita menjadi tidak baik. Ya, otak manusia itu kandungan airnya kurang lebih 75% dan 20% adalah oksigen. Nah, kalau otak kita ini mengalami kekurangan cairan dan kekurangan oksigen, maka, ya, sel-sel dalam otak itu tidak bekerja dengan baik, ya. Kemudian otak kita tidak maksimal dalam menghafal, tidak maksimal dalam mengingat, ya, susah fokus dan susah konsentrasi. Ini akibat daripada tubuh kita mengalami dehidrasi dan otak kita mengalami kekurangan oksigen. Adapun standar kebutuhan air putih bagi tubuh kita yaitu tergantung kondisi berat badan kita, ya. Setiap 10 kilo, ya, itu kebutuhan airnya kurang lebih 1 liter. Misalnya kalau berat badan anak Anda itu sekitar 10 kilo, ya, maka kebutuhan air putih itu kurang lebih 1 liter. Ya, kalau berat badannya sekitar 20 kilo, maka kebutuhan air putihnya kurang lebih 2 liter. Kalau misalnya berat badan Anda 70 kilo, maka kurang lebih kebutuhan air putihnya sebanyak 7 liter. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih tempat. Ya, memilih tempat dalam menghafal Al-Quran itu sangat penting, sahabat Al-Quran, karena tempat itu berpengaruh, ya, terhadap tingkat fokus dan konsentrasi kita di saat menghafal Al-Quran. Tempat yang pertama, ya, carilah tempat yang tidak ada mengganggu fokus pendengaran kita, baik dari suara kendaraan, suara musik, atau suara-suara yang mampu mengganggu fokus pendengaran kita. Ya, itu dihindari. Yang kedua, cari tempat tidak ada yang mengganggu fokus penglihatan kita. Ya, misalnya, jangan menghafal Al-Quran di depan TV.
atau jangan menghafal Al-Quran ya di depan jalan raya, atau apa saja yang mengganggu fokus penglihatan kita. Hindari seperti itu. Ya. Yang ketiga, cari tempat yang tidak ada mengganggu fokus pikiran kita. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran di situ, yang diingat jemuran misalnya, yang diingat anak-anak, yang diingat apa saja selain Al-Quran. Ya, semua diingat seperti itu. Ya. Nah, jadi hindari tempat-tempat yang mampu mengganggu fokus pikiran kita. Yang keempat, carilah tempat tidak ada yang mengganggu fokus perasaan kita. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran di situ perasaannya pengen marah aja, atau sedih aja, ya, atau bawaannya pengen nangis saja dan seterusnya. Nah, ini 4 tempat yang kita hindari ketika saat menghafal Al-Quran, yaitu jauhi tempat yang mampu mengganggu fokus pendengaran kita, mengganggu fokus penglihatan kita, atau mengganggu fokus pikiran kita dan fokus perasaan kita. Syarat berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih waktu. Waktu sangat penting ya dalam menghafal Al-Quran. By Riset mengatakan bahwa waktu yang paling bagus, yang paling efektif sebelum saat menghafal Al-Quran adalah 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Ya, kalau kira-kira waktu subuhnya pukul 5, berarti waktu yang efektif itu sekitar pukul 4 ya sampai pukul 6 pagi. Nah, seperti itu ya, 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara kata Al-Quran dan kata fajar. Ya, karena bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita yang kita baca di waktu fajar itu disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikat. Bahkan di waktu ya fajar, waktu subuh, itu adalah waktu yang penuh dengan berkah. Seperti doa Rasulullah kepada umat beliau, burika ummati fi bukuriha. Sesungguhnya umatku itu diberkahi di waktu paginya. Nah, jadi waktu-waktu keberkahan seperti ini ya itu adalah waktu yang sangat efektif untuk kita gunakan dalam menghafal Al-Quran. Tetapi kalau waktu-waktu seperti ini kita tidak bisa karena kesibukan, kita bisa ganti misalnya di waktu duha. Ya, waktu duha juga bagus untuk menghafal Al-Quran. Ya, atau kita juga bisa memakai ba'da zuhur misalnya. Karena ada sebagian orang di waktu ba'da zuhur itu waktunya lowong, kita bisa gunakan untuk menghafal Al-Quran. Atau setelah sholat asar, antara asar dan maghrib itu juga bagus dalam menghafal Al-Quran. Atau biasanya juga kita jumpai antara menunggu waktu maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu waktu juga yang sangat bagus. Ataupun kita bisa menggunakan waktu-waktu sebelum kita tidur malam. Ya, kita akhiri kegiatan malam kita, hidup malam kita itu dengan menghafal Al-Quran. Karena ini sangat luar biasa. Dan Rasulullah juga itu melakukan itu. Ya, beliau itu membaca surah Al-Mulk sebelum tidur malam atau membaca Al-Quran yang lainnya seperti itu. Ini sangat bagus ya. Jadi gunakan waktu-waktu kosong kita, waktu-waktu di mana tingkat fokus dan konsentrasi kita itu maksimal. Jadi kita gunakan waktu tersebut untuk menghafal Al-Quran. Karena antara satu orang dengan orang lain itu waktunya berbeda-beda. Ya, waktu kosongnya, waktu efektifnya itu berbeda-beda. Oke, syarat berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih guru Al-Quran. Ya, sangat penting kita menghafal Al-Quran dengan bimbingan guru Al-Quran. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran sendiri tanpa guru Al-Quran. Kita tidak boleh menghafal Al-Quran sendiri tanpa bimbingan guru Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita menghafal Al-Quran sendiri tanpa guru, nanti kesalahannya lebih banyak daripada yang benar. Kalau kita menghafal Al-Quran sendiri secara otodidak tanpa bantuan guru pembimbing Al-Quran,
Bisa dikhawatirkan yang kita hafal nanti hafalan yang salah. Kemudian hafalan yang salah tadi itu mendarah daging, kita ingat lama, tapi bermasalah. Atau banyak yang salah seperti itu. Nah, ketika nanti diperbaiki, malah susah. Karena hafalannya sudah nancep. Ya, hafalan Al-Qurannya sudah mendarah daging. Tapi sayang, yang mendarah daging yang diingat hafalan yang salah. Nah, ini dampak buruk daripada kita menghafal Al-Quran sendiri. Rasulullah mencontohkan kepada kita, kalau mau belajar Al-Quran itu harus dengan guru. Karena Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau tidak belajar Al-Quran sendiri, melainkan beliau punya mentor, ya guru Al-Quran. Siapa mentor dan guru Al-Quran Rasulullah? Beliau adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Malaikat Jibril alaihissalam adalah guru Al-Quran, guru ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah contoh yang kita perlu teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah belajar Al-Quran, para sahabat beliau belajar Al-Quran dari Rasulullah. Para tabi'in belajar Al-Quran dari para sahabat. Para ulama belajar Al-Quran dari ulama-ulama lainnya. Dan sampai kepada kita sekarang ini, dan nanti akan sampai kepada generasi setelah kita, ya. Jadi belajar Al-Quran langsung dengan guru seperti itu. Syarat yang berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih mushaf Al-Quran. Ya, memilih Al-Quran. Penting dalam menghafal Al-Quran kita memilih Al-Quran. Ya, kita pastikan memilih Al-Quran yang tepat sebelum kita menghafal Al-Quran. Ada 3 kriteria dalam memilih mushaf Al-Quran. Yang pertama, gunakanlah mushaf Al-Quran satu jenis cetakan saja. Jangan gonta-ganti cetakan. Kenapa? Karena Al-Quran itu beda cetakan, beda tata letak. Beda cetakan, beda posisi. Ya, beda cetakan, ya, bisa beda letak atau tulisan, ya, setiap mushaf Al-Quran. Sekarang kita menghafal Al-Quran dengan cetakan Indonesia misalnya. Ini berbeda dengan kalau kita memakai cetakan Madinah, atau kita pakai cetakan Libanon, atau Mesir, dan seterusnya. Ya, pastikan menghafal Al-Quran dengan satu jenis cetakan saja. Ya, kalau kita ingin mengganti mushaf Al-Quran kita karena hilang atau karena sudah tidak bagus, ya kita pastikan ia memilih mushaf Al-Quran yang sama tata letaknya, yang sama posisinya, kemudian yang sama tulisannya, karena ini akan membantu fokus dan konsentrasi kita di saat menghafal Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kriteria dalam memilih mushaf Al-Quran adalah saat menghafal Al-Quran, gunakan mushaf Al-Quran yang ukurannya sedang. Nah, size-nya seperti misalnya B5 misalnya, ya, atau A5, ukuran sedang atau lebih besar. Ya. Jadi jangan menghafal Al-Quran dengan mushaf Al-Quran ukuran handphone atau mushaf Al-Quran yang ukuran saku baju seperti itu. Saya tidak merekomendasikan itu. Ya, kenapa? Di saat kita menghafal Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran sedang atau lebih besar, ini akan membantu kita ya melihat hurufnya dengan lebih detail dan jelas, melihat barisnya. Tujuannya ya ini untuk meminimalisir, untuk mengurangi nanti kesalahan-kesalahan huruf atau kesalahan-kesalahan baris di saat menghafal Al-Quran. Nah, kalau kita menghafal Al-Quran dengan ukuran mushaf Al-Quran kecil, ya dikhawatirkan nanti hurufnya juga pasti kelihatan lebih kecil, ya. Kemudian nanti barisnya juga. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran ada hurufnya yang terlewatkan, ada barisnya yang salah, ada kalimatnya yang terpotong, dan seterusnya. Ini berakibat nanti yang kita hafal itu salah. Nah, seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga dalam memilih mushaf Al-Quran adalah gunakanlah mushaf Al-Quran yang berwarna. Ya, gunakanlah mushaf Al-Quran yang berwarna. Kenapa harus mushaf Al-Quran berwarna? Karena mushaf Al-Quran yang berwarna itu sudah distandarisasi, ya, untuk mudah dihafal. Kalau kita jumpai semua mushaf Al-Quran berwarna, itu jumlah halaman Al-Qurannya sekitar 604 halaman. Ya, 604 halaman. Satu juznya
itu ada 20 halaman. Nah, tapi kalau Al-Qur'annya hitam putih ya, itu biasanya jumlahnya kurang dari 604 halaman. Kemudian satu juznya itu tidak 20 halaman. Kemudian satu halamannya itu terdiri dari 18 baris. Biasanya ayatnya itu nyebrang di halaman berikutnya. Nah, ini tidak efektif ya dalam menghafal Al-Qur'an seperti itu. Ya. Jadi saya rekomendasikan gunakan mushaf Al-Qur'an yang berwarna. Itu sangat banyak kalau kita ke toko-toko buku ya. Kenapa juga kita harus menggunakan mushaf Al-Qur'an berwarna? Karena secara psikologi manusia, kejiwaan manusia itu lebih menyukai hal-hal berwarna daripada warna monoton yang hitam putih seperti itu. Ya, supaya hidup kita lebih berwarna tentunya ya. Kita lebih bahagia, ya, lebih fokus dalam menghafal Al-Qur'an insyaallah. Kemudian syarat yang terakhir sebelum kita menghafal Al-Qur'an adalah ya, perpanjang ruku dan sujud kita ketika melakukan sholat. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an ya banyak ya perintah sholat itu diwakilkan dengan kata ruku atau sujud. Ya, seperti misalnya Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah juz 1, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ruka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Ya, itu ada kata ruku. Kemudian di dalam surah At-Taubah juz 11, At-taibun al-abidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Ya, disebutkan juga ruku dan sujud. Kemudian ya di banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu perintah sholat itu diwakilkan dengan kata ruku dan sujud. Tentunya ini ya punya makna besar, punya maksud besar itu dengan perbuatan ruku dan sujud kita ketika melakukan sholat. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, saya ingin bersama dengan Anda di dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Idzan a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, bantu saya, Anda perbanyak sujud. Seperti itu. Bahkan ketika kita sholat, sahabat Al-Quran, ya, dosa-dosa kita itu disimpan di pundak kita. Ketika kita ruku yang lama dengan tumanina, dosa-dosanya akan berjatuhan. Kemudian kita sujud yang lama, ya, dosa-dosa kita juga akan berjatuhan seperti itu. Itu dari sisi Al-Quran, dari sisi hadisnya. Kalau kita lihat dari sisi medisnya, wow, banyak sekali manfaatnya. Nanti sahabat Al-Quran boleh juga searching atau baca-baca artikel yang berkaitan tentang manfaat ruku dan sujud yang lama dalam sholat. Ada salah satu riset yang dilakukan oleh National Health University mengatakan bahwa ya sujud yang lama itu sangat bagus untuk kesehatan otak, untuk nutrisi otak. Karena pada saat itu ya aliran darah ke otak itu sangat lancar yang membawa oksigen yang segar. Ya ini tentunya akan membuat otak kita akan lebih sehat, lebih fresh ya dan seterusnya. Bahkan ada salah seorang ahli kesehatan mengatakan bahwa sujud yang lama ini sangat bagus untuk membuat kita menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, lebih bahagia. Ya, seperti ketika misalnya kita punya masalah, punya stres, misalnya frustasi atau lain sebagainya, itu salah satu obatnya dengan sujud yang lama. Karena sujud yang lama ini akan mampu menghilangkan masalah-masalah hidup yang tidak terselesaikan. Kita minta kepada Allah karena posisi hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam keadaan sujud. Ya, manfaat ruku juga bagus untuk kesehatan pinggang, tulang belakang dan seterusnya. Bahkan ada salah seorang Syekh Dr. Umar Abdul Kafi mengatakan bahwa ada dua orang yang tidak akan pikun di masa tuanya. Yang pertama adalah orang yang menghafal Al-Quran, yang hafiz atau hafiz Al-Quran yang hafalannya bagus, yang mungkin tetap dijaga, dan orang yang selalu memperpanjang sujudnya ketika sholat. Nah, ini 8 syarat yang harus kita lakukan ya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Saya review kembali. Yang pertama adalah ikhlas menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa bahagia
senang, ya, tersenyum bahagia dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, banyak minum air putih, ya, terutama sebelum menghafal Al-Quran. Minumlah 1 gelas atau 2 gelas sebelum menghafal Al-Quran, karena ini akan membantu kita dalam memudahkan proses menghafal Al-Quran. Kemudian syarat yang berikutnya adalah memilih tempat, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah memilih waktu dalam menghafal Al-Quran, dan pastikan kita menghafal Al-Quran dengan bimbingan guru Al-Quran, ya, kalau bisa yang bacaan Al-Qurannya mutqin, yang bagus, hafalannya kuat, kalau bisa lagi punya sanad Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang berikutnya adalah memilih mushaf Al-Quran, ya, sebelum kita menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah perpanjang ruku dan sujud kita ketika kita melakukan sholat, yaitu dengan memperhatikan tumakninahnya. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja materi kita, ya, syarat sebelum menghafal Al-Quran. Yang tentunya ini diambil, ya, sumbernya dari buku yang saya tulis, metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman, dan sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin bertanya, ya, ingin mensupport channel ini, atau ingin selalu berlangganan, supaya insya Allah dapat materi-materi terbaru terkait tentang metode menghafal Al-Quran berikutnya, bisa bantu subscribe, kemudian bisa, ya, like, share, dan komen nanti, ya, karena insya Allah ini akan terus saya pandu, ya. Ada episode-episode selanjutnya yang nanti insya Allah kita akan langsung praktek bersama-sama bagaimana menghafal Al-Quran dengan lebih cepat, lebih mutqin, ya, tidak mudah hilang dan terlupakan insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.